Jadi masyarakat dapat mengajukan motor lamanya untuk dikonversi menjadi motor listrik tanpa batasan jumlah kendaraan maksimal secara gratis loh. Jadi kalau masyarakat satu orang dapat 5 ya bisa lah ya 5 itu menurut di sini loh ya. Jadi kalau menurut abangnya siapa tadi Reza yang katanya kerja di ESDM tadi kan nggak boleh. Oke, let's go. Oke, kembali bersama Alan Kribo di sini. Kali ini aku masih mau membahas masalah konversi yang gratis ya. Jadi kemarin aku ketika membahas konversi sepeda motor listrik gratis itu ada salah satu akun yaitu @rizafadolifasa. Ini akun beliau ini katanya sih kerjanya di Kementerian ESDM. Nah, ini komentarnya tak bacakan dulu, terus nanti tak carikan ini berita yang bikin heboh. Maksudnya itu berita yang bikin masyarakat bingung ya. Jadi komentarnya begini dari Bang Riza Fadolipasa. Bang, tolong dibaca ketentuannya. Kalau sudah beneran bisa dapat subsidi 10 juta. Sisa biaya mak 7 juta ditanggung pemohon. Karena aturan bengkel maksimal konversi biayanya 17 juta. Ada syarat yaitu harus motor pertama dan pajaknya jalan. Kalau Anda malah bawa 3 unit ya nggak bisa bang. Kuotanya terbatas. Logika saja kartu prakerja hanya dapat 1 kali seumur hidup. Nah ini komentarnya Bang Riza Fadolifasa ya. Ya, kemudian saya jawab, Bang, tolong dibaca ketentuan dan aturan yang baru di webnya Kementerian ESDM atau tolong sering browsing di berita. Misalnya CNN, biar paham aturan yang baru, Bang. Nah, saya jawab begitu. Kemudian beliaunya menjawab lagi, Bang, saya kerja di ESDM. Belum lama dapat sosialisasi terkait ini. Subsidi 10 juta dari pemerintah. Bukan PHP, termasuk syarat-syarat yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya jawab lagi, baik Bang, terima kasih. Kalau sampean dari ESDM beneran, bisa nanti komentar ini saya bikin konten. Karena ada info yang menggratiskan konversi motor listrik asal lewat link yang disediakan. Berita ada di CNN, Kontan, Liputan 6, CNBC, Kompas, dan lain-lain. Itu berarti apakah bohong ya Bang? Terima kasih. Dan beliau tidak menjawab lagi. Nah, sekarang saya bacakan dari berita yang di CNN ya. Ini menurut Kementerian ESDM-nya, konversi motor listrik saat ini tersedia gratis menurut pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Cara mendaftar program ini masyarakat perlu masuk ke link khusus ya ebtke.esdm.go.id/konversi yang sudah disediakan untuk melakukan pendaftaran secara online. Program konversi motor listrik sudah mulai dijalankan pada Maret 2023 dengan nilai subsidi 7 juta, kemudian Desember dirubah lagi menjadi 10 juta. Jadi meningkat ya. Nah, saat ini masyarakat dapat mendaftar konversi motor listrik melalui link tersebut. Dan tak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Nah, jadi teman-teman bisa mendaftar di link tersebut, di link ini secara gratis. Itu menurut berita di CNN ya. Menurut berita di CNN seperti itu. Dan berita ini sudah tersebar ya. Jadi Kementerian ESDM saat ini mengundang semua pemilik kendaraan motor roda 2 itu akses ke webnya ESDM. Nanti kami konversi secara gratis, kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi EBTKE ESDM Enia Listiani Dewi di Jakarta Rabu 24 bulan 4 diberitakan di Antara. Jadi Antara juga memberitakan ini ya. Menurut Enia, konversi gratis adalah bantuan dari program CSR. Bantuan ini menghilangkan biaya konversi yang sebelumnya ditanggung konsumen. Untuk mengubah motor
bakar minyak milik masyarakat menjadi motor listrik diperkirakan perlu biaya sekitar 15 juta hingga 17 juta. Pemerintah telah memberikan bantuan subsidi 10 juta sehingga kisaran biaya itu dikeluarkan 5 juta sampai 7 juta. Ya, dengan adanya bantuan CSR ini, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang dan hanya perlu mendonorkan motor lamanya. Ya, jadi hanya perlu mendonorkan motor lamanya sudah bisa konversi. Sebetulnya selisih dari bantuan 10 juta itu sisanya ditanggung sendiri. Kita dibantu oleh program CSR, itu kata Enia. Link atau situs tersebut dibuat langsung oleh Kementerian ESDM sebagai pihak yang mengendalikan proyek subsidi motor listrik hasil konversi ini. Jadi berita ini sudah menyebar, sudah diberitakan ya oleh direkturnya sendiri bahwa memang ada bantuan CSR gratis dan belum ini ya, dan belum menyinggung masalah SMK, sekolah-sekolah itu ya mungkin. Nah, ini nggak paham ya, ini berita ini kan duluan ya. Nah, jadi link tersebut sudah langsung bisa diakses ya teman-teman. Situs ini menyediakan opsi pendaftaran, konversi, panduan, dan latar belakang program. Kementerian SDM menyatakan konversi motor listrik dapat dilakukan pada bengkel-bengkel yang tersertifikasi ESDM. Contohnya di Bali ada apa itu di Jalan Nangka yang tak sebutkan kemarin, lupa aku ya. Jadi masyarakat dapat mengajukan motor lamanya untuk dikonversi menjadi motor listrik tanpa batasan jumlah kendaraan maksimal secara gratis loh. Jadi kalau masyarakat satu orang dapat 5 ya bisa lah ya 5, itu menurut di sini loh ya. Jadi kalau menurut abangnya siapa tadi, Reza yang katanya kerja di ESDM tadi kan nggak boleh hanya satu orang satu. Nah tapi di beritanya ini tanpa batasan jumlah. Nah, pendaftaran mengisi formulir pendaftaran secara online, pokoknya semuanya secara online itu ya. Bengkel akan memeriksa kelengkapan dokumen seperti KTP, STNK, BPKB, nomor mesin, dan nomor rangka. Pemohon harus mengisi surat pernyataan persetujuan untuk konversi kendaraan, kemudian bengkel akan melakukan proses konversi motor listrik milik pemohon. Bengkel akan mengajukan pemohon SUT atau surat uji tipe dan SRUT, surat registrasi uji tipe, secara daring ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan akan mengunggah yang telah diterbitkan ya. Jadi diubah nanti jadi kendaraan listrik. Lembaga verifikasi independen akan melakukan verifikasi. Setelah selesai, pembeli akan menerima sepeda motor yang telah dikonversi itu ya. Ini jadi beritanya yang bikin masyarakat bingung ya seperti ini. Jadi aturannya itu mulah malih ya. Istilahnya orang Jawa bilang ya, mencela-mencele. Mencela-mencele itu sebenarnya bukan bahasa kasar ya, emang bahasa Jawanya mencela-mencele. Jadi ibaratnya ngomong pagi dele sore tempe, pagi tempe sore dele, seperti itu. Jadi kalau katanya sekarang harus SMK, guru dan sebagainya, itu nggak tahu lagi beritanya itu yang di mana ya. Kalau emang umumnya yang saya dengar sekarang itu. Tapi yang berita yang saya kemarin itu bikin konten ya, dari CNN, dari Kompas, itu banyak beritanya seperti itu, dan saya langsung nanya ke bengkel yang di Jalan Nangka. Oke, itu informasinya ya teman. Jadi terima kasih Bang Reza, siapa tadi ya? Risa Fadoli Pasa. Ya, terima kasih informasinya. Dan ini kalau menurut di sini yang beda yaitu jumlah ya Bang. Jadi jumlahnya itu ternyata tidak terbatas kalau yang disampaikan oleh Enia tadi ya, direkturnya tadi ya. Oke, itu informasinya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung konversi ya. Terima kasih, semoga teman-teman terbantu dengan informasi saya ini, dan terima kasih Bang Risa Fadoli Fasa, beliau yang katanya kerja di Kementerian ESDM itu ya. Oke, sampai jumpa, salam damai, salam sejahtera, semoga sehat selalu.